Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, 6 SE dari jurusan Teknik Sipil D3 semester 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ruliansah dari kelas 6 SE jurusan Teknik Sipil D3. Perkenalkan, nama saya Nora Gayatri, saya dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya, Prodi D3. Saya kelas 6 SE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi D3 Teknik Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia dari Teknik Sipil D3 Politeknik Negeri Sriwijaya, kelas 6 SE. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Secara garis besar, konsep AMDAL memuat tahapan identifikasi, prediksi, evaluasi, dan mitigasi untuk menghasilkan keputusan dalam mengelola dampak lingkungan. AMDAL juga berfungsi sebagai salah satu upaya preventif pengendalian dampak lingkungan oleh kegiatan pembangunan. Selain tata ruang, tata guna lahan, audit pola lingkungan, dan sebagainya. Untuk pengambilan keputusan kelayak lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu perizinan, bagian studi kelayakan, dan perencanaan pengembangan wilayah. Dengan adanya AMDAL, kita dapat mencegah dampak negatif yang akan terjadi serta meminimalisir kerusakan lingkungan. Maka dari itu, kami pun mengunjungi salah satu lokasi yang letaknya berdekatan dengan landasan pesawat bandara yang ada di kota kami. Bandara atau bandar udara yang juga populer disebut dengan istilah airport merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang dan helikopter dapat lepas landas serta melakukan landing. Dan biasanya, tempat ini cenderung menjadi sumber pencemaran suara. Pencemaran suara itu sendiri adalah keadaan di mana masuknya suara dan jika intensitasnya melampaui 50 desibel, itu bisa berdampak bahaya. Bahkan, keadaan ini berlangsung secara terus-menerus bisa menyebabkan cacat permanen. Peraturan mengenai tentang AMDAL itu sendiri sudah ada di Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2012 yang berisikan sebagai berikut. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan Bandara Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Pada umumnya, telinga manusia hanya bisa menangkap suara dengan intensitas minimal 0 sampai 10 desibel. Telinga manusia itu sendiri tidak mampu mendengar suara di bawah 0 desibel. Adapun juga, suara dengan intensitas 30 desibel, suara ini cukup kecil seperti orang berbisik. Jadi, kita harus mendekatkan telinga ke sumber suara dan ada juga suara 40-50 desibel, yaitu adalah suara percakapan sehari-hari. Ini adalah batas aman dari suara untuk didengar oleh kuping manusia. Jawabannya ya, jika terpapar secara berulang-ulang. Tapi masih ada batasan yang mampu ditoleransi oleh telinga manusia, yaitu kisaran 60-80 desibel. Suara di atas 90 desibel adalah suara yang sangat berpotensi untuk merusak pendengaran. Contoh suara ini adalah suara penghalus kayu. Karena kenapa? Suara yang intensitasnya lebih dari 50 desibel itu sudah bisa menyebabkan rasa nyeri pada pendengaran. Batas maksimum manusia yang mampu didengar itu ialah 140 desibel, dan itu pun hanya boleh didengar selama 0,11 detik per hari. Itu maksimalnya ya, satu hari. Contoh suara ini adalah suara mesin jet.
Gunakanlah APD untuk mengurangi dampak dari polusi suara itu sendiri, seperti earmuff untuk di luar telinga dan earplug untuk di dalam telinga. Gampangnya sih, ya walaupun nggak punya APD juga kan bisa, ada cara lebih simpel. Ya tinggal jauh-jauh aja dari sumber suaranya. Itu kan bisa. Lumayan kan uangnya, bisa dihemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ruliansa dari kelompok AMDAL yang membahas tentang bandara. Ya, mari perkenalkan dengan siapa? Dengan Wahyu. Dengan Wahyu. Ya. Gini Kak, mau nanya tentang dampak bahaya di sini. Nah, tahu nggak Kak, kalau pesawat mendarat itu tuh suaranya itu bisa membahayakan telinga? Iya, kalau untuk suaranya itu berisik ya. Ya, terutama yang pesawat yang besar-besar itu berisiknya malahan. Biasanya selang berapa jam Kak yang pesawatnya itu mendarat? Kalau sebelum pandemi corona ini mungkin per setengah jam itu mendarat, landing sering. Tapi semenjak corona ini agak stop lah. Soalnya di sini kayaknya banyak tempat wisata di sini. Sepertinya bisa jadikan destinasi untuk cari uang ya. Iya, kalau untuk sore-sore ya banyak yang nonton kan. Soalnya kan di sini juga banyak orang jualan kayak gitu. Ini Kak, kalau menurut kakak tahu nggak yang tentang berapa sih desibelitas untuk kuping manusia itu menerima suara untuk amannya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Oh ya sudah kalau gitu. Makasih ya Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ruliansa. Ya, dengan kakak siapa? Nama saya Mustafa Lutfi. Oke, Kak Mustafa Lutfi nih. Nah, kami mau tanya nih, kakak bekerja sebagai apa? Saya bekerja di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di salah satu maskapainya itu sebagai ground handling staff ya. Ground handling staff tuh. Oke, kan di sana itu banyak tuh bahayanya, salah satunya tentang dampak yang langsung dirasakan di badan, salah satunya tentang pendengaran ya. Oke, berhubung kakak sebagai ground handling ini apa saja nih kakak rasakan selama bekerja di sana? Untuk dampak di saya sendiri, kalau untuk kebisingan tidak ada yang serius, semuanya masih bisa, pendengaran saya masih normal. Paling kalau untuk bisingan di pesawat itu kan sangat bising ya. Saya betul melengkapi diri saya dengan APD. Saya biasa pakai earmuff supaya bisa meredam suara dari engine pesawat tersebut. Soalnya itu sangat berisik, sangat bising. Itu bisa membuat telinga, apalagi gendang telinga kita itu berdengung setelah pesawat itu berangkat. Bahaya juga ternyata ya. Selama kakak bekerja di sana ada sip-sipnya enggak sih? Setiap pesawat landing itu? Oh iya, sip-sipnya ada. Saya bekerja di sana itu 3 hari kerja, 1 hari libur. Biasanya satu orang itu bisa berapa pesawat Kak? Kalau untuk handling per pesawat itu maksimal 8 orang, minimum 4 orang. Gitu. Gini Kak, untuk pertanyaan terakhir nih, penutup. Bagaimana pendapat kakak tentang masyarakat yang menonton pesawat yang landing dan juga pas waktu terbangnya nih? Karena kan sebenarnya pesawat itu punya suara yang sangat keras tuh untuk mengganggu pendengaran, sedangkan kalian sendiri sebagai pegawai dilengkapi oleh APD. Bagaimana pendapat kakak tentang itu? Kalau pendapat saya pribadi, untuk masyarakat yang terlalu dekat dengan lingkungan bandara itu sangat berbahaya sih sebenarnya. Karena frekuensi dari desibel pesawat tersebut aja sudah sangat tinggi, sudah sangat beresiko untuk gendang telinga. Jadi ya menurut saya, saran saya lebih baik bandara itu disterilkan di area steril bandara supaya tidak menimbulkan kerugian dari masyarakat tersebut. Baiklah kalau begitu. Makasih ya Kak. Terima kasih telah menjawab sesi pertanyaan ini dan juga maaf telah mengganggu. Ini adalah kesimpulan yang saya dapat setelah mengunjungi lokasi sekitar bandara tersebut.
Warga sekitar mengaku sudah terbiasa dengan suara kebisingan yang dikeluarkan oleh pesawat tersebut dan juga sudah menjadi keseharian mereka. Tempat tersebut malah digunakan oleh warga sekitar untuk berdagang dan mencari nafkah. Dikarenakan di waktu-waktu tertentu daerah tersebut ramai oleh pengunjung yang hanya ingin melihat pesawat melakukan take off maupun landing. Padahal tempat tersebut mempunyai polusi suara yang cukup tinggi. Bahkan bisa membuat pendengaran terasa nyeri. Dan alangkah baiknya tidak mendekati atau berkunjung sekedar menikmati pemandangan di area tersebut, terutama untuk anak-anak atau remaja yang suka nongkrong atau bermain sekitar area tersebut. Dengan adanya bantuan dari masyarakat sekitar, kita dapat mengurangi dampak secara langsung dari polusi suara itu sendiri, dengan membantu menghimbau bahwa polusi suara itu sendiri sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and share, subscribe, and komen ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.